Pada suatu hari, Abu Nawas sangat terkejut ketika pagi-pagi sekali pengawal kerajaan telah menjemputnya. Entah apalagi yang diinginkan sang Baginda Raja darinya. Pasti ada tugas penting yang akan diberikan oleh raja kepadanya. Abu Nawas pun bergegas untuk pergi menemui sang raja. Setibanya di istana, raja menyambutnya dengan bahagia. Raja pun mulai menceritakan keluh kesahnya. "Wahai Abu Nawas, akhir-akhir ini perutku sering sakit. Tabib bilang jika aku terkena serangan angin. Untuk itu aku perintahkan kau untuk menangkap dan memenjarakan angin segera," kata sang raja. Mendengar tugas dari sang raja, Abu Nawas hanya terdiam dan bingung bagaimana cara memenuhi permintaan tuannya tersebut. Abu Nawas pun pulang dengan wajah penuh beban. Ia bingung bagaimana cara menangkap angin dan memenjarakannya. Sementara sang raja hanya memberikannya waktu selama 3 hari untuk melakukannya. 2 hari telah berlalu, tapi Abu Nawas tidak juga mendapatkan ide untuk memenuhi keinginan sang Baginda Raja. Besok ia sudah harus menemui raja dan menyerahkan angin hasil tangkapannya tersebut. Abu Nawas tak bisa tidur memikirkannya. Hingga keesokan harinya, tiba saatnya ia menemui sang raja. Tiba-tiba ia menemukan cara bagaimana menangkap angin. Abu Nawas segera mencari botol kosong dan mempersiapkan semuanya sebelum menemui Baginda Raja. Sang raja menyambut kedatangan Abu Nawas dengan gembira. Abu Nawas melangkah mendekati sang raja dengan penuh percaya diri. Dengan segera ia memberikan botol itu kepada sang raja. "Ini adalah angin yang telah berhasil saya tangkap, wahai Baginda." Baginda Raja hanya menatap botol itu dengan bingung karena botol itu tampak kosong. Melihat wajah bingung sang raja, Abu Nawas mulai menjelaskan tentang keberadaan angin di dalamnya. "Wahai tuanku, angin memang tidak dapat dilihat, tapi dapat diketahui keberadaannya. Jika Baginda ingin mengetahui jika benar ada angin di botol itu, maka bukalah tutupnya." Dengan segera sang Baginda Raja membuka tutup botolnya, dan seketika itu juga bau tak sedap hinggap di hidungnya. "Bau apa ini, Abu Nawas? Kenapa bau sekali?" tanya sang raja dengan marah. "Ampun yang mulia, tadi hamba kentut dan memasukkannya ke botol dan kemudian hamba tutup biar tidak keluar." "Bukankah kentut juga angin yang mulia? Saya telah berhasil menangkap angin dan memenjarakannya yang mulia." Mendengarkan penjelasan Abu Nawas yang masuk akal, Baginda Raja tidak jadi marah dan puas dengan penjelasannya. "Hahaha, kau memang pintar, Abu Nawas. Tapi jangan tertawa dulu, Baginda Raja," kata Abu Nawas. "Ya Abu Nawas, ada apa?" sahut Baginda Raja. "Hamba sebenarnya cukup pusing memikirkan cara melaksanakan tugas memenjarakan angin ini." "Lalu apa maksudmu, Abu Nawas?" tanya sang raja. "Hamba minta ganti rugi," sahut Abu Nawas. "Kau hendak memeras seorang raja?" "Oh, bukan begitu, Baginda." "Lalu apa maumu, Abu Nawas?" "Baginda harus memberi saya hadiah berupa uang sekedar untuk bisa belanja dalam 1 bulan. Kalau aku tidak mau, bagaimana?" tantang Baginda. "Kalau tidak, hamba akan menceritakan kepada khalayak ramai bahwa Baginda telah dengan sengaja mencium kentut hamba." Baginda pun terkejut. "Hah?" Baginda kaget dan jengkel, tapi kemudian tertawa terbahak-bahak. "Baik, permintaanmu kukabulkan." Akhirnya raja memberikan hadiah pada Abu Nawas yang telah berhasil menyelesaikan tugas dari. Hikmah dari cerita ini adalah menjadi orang yang cerdik dan pandai seperti Abu Nawas memang bagus, tapi kita harus menggunakan kecerdikan dan kepandaian yang kita miliki untuk sesuatu yang baik. Janganlah kita gunakan untuk memeras orang lain.
Karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain.